Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anjula. Kali ini kita akan belajar tentang materi enzim dan metabolisme sel. Untuk tahap pertama akan saya bahas dulu mengenai subbab enzim. Siapkan dirimu dan catatanmu serta buku dari sekolah jika ada ya. Untuk yang pertama adalah mengenai enzim. Sebenarnya enzim itu apa sih? Enzim adalah suatu struktur kimia atau senyawa kimia yang membantu dalam proses metabolisme sel. Makanya di sini judulnya kan enzim dan metabolisme sel. Jadi kita sebelum mempelajari metabolisme sel harus tahu enzim dulu. Karena enzim itu nantinya akan membantu bagaimana prosesnya metabolisme sel dalam tubuh kita. Nah, itu enzim ya. Jadi enzim itu strukturnya secara keseluruhan kita sebut sebagai holoenzim. Holoenzim itu dibagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada apoenzim, yang kedua ada gugus prostetik. Untuk apoenzim sendiri adalah suatu bagian enzim yang merupakan protein. Dan di apoenzim ini ada tempat pengikatan substrat atau kita sebut sebagai sisi aktif. Kemudian yang kedua ada yang namanya gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor sendiri adalah zat anorganik yang umumnya berupa logam. Jadi contohnya bisa besi, atau seng, atau kalsium, atau tembaga. Nah, di sini yang saya gambarkan contohnya berupa besi atau Fe3+. Kemudian yang kedua adalah koenzim. Koenzim di sini adalah senyawa organik yang non-protein yang tidak bisa melekat erat pada bagian protein enzim seperti NAD+, NADP, dan bagian koenzim. Nah, di gambar ini adalah enzim yang berikatan dengan substrat. Nah, di bagian ini adalah bagian apoenzimnya atau sisi aktif, yaitu tempat pelekatan enzim dengan substrat. Kemudian mengenai sifat-sifat enzim. Jadi enzim itu memiliki beberapa sifat tertentu. Yang pertama, enzim merupakan suatu protein. Nah, karena suatu protein, dia akan rusak atau mengalami denaturasi jika terkena panas. Yang kedua, bekerja secara spesifik. Maksudnya secara spesifik di sini adalah jadi dia hanya memecah substrat-substrat tertentu saja. Jadi tidak semua substrat itu akan dipecah dengan enzim yang sama. Contohnya, enzim di dalam mulut. Contohnya ada enzim petialin. Enzim petialin fungsinya adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, di sini petialin itu tidak bisa mengubah seperti protein dan lain-lain. Jadi dia khusus atau spesifik terhadap amilum saja. Kemudian yang ketiga, enzim sebagai katalisator. Maksudnya katalisator ini adalah pemercepat suatu reaksi. Jadi kalau suatu reaksi dibantu dengan enzim, maka reaksi itu akan berlangsung dengan cepat. Kemudian yang keempat, enzim mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini contohnya seperti suhu rendah ataupun suhu tinggi. Semakin tinggi suhunya, maka bagian protein akan semakin rusak dan kerjanya akan dihambat. Atau mungkin perubahan lingkungan seperti perubahan derajat keasaman atau pH. Selain itu juga ada tidaknya suatu inhibitor. Nanti untuk inhibitor akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang keempat, jadi enzim bekerja secara bolak-balik. Maksudnya bolak-balik di sini adalah enzim itu bisa memecah suatu substrat. Selain itu, dia juga bisa membentuk substrat. Jadi bekerjanya dua arah ya. Kemudian yang keenam, sifat enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi dengan enzim sedikit saja, suatu reaksi itu bisa dipercepat. Jadi tidak butuh enzim yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim.
Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih suatu enzim itu bisa bekerja. Di sini ada dua teori. Jadi teori pertama mengenai teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Yang kedua adalah teori induksi atau induced fit teori. Untuk teori yang pertama, jadi kerjanya enzim ini kita analogikan seperti gembok dan kunci. Kalau gembok dan kunci, otomatis bagian sisi aktifnya harus sama. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan cocok. Kalau tidak cocok, berarti tidak akan ada reaksi. Nah, di sini bagian sisi aktif enzim bentuknya seperti ini, yang saya tunjukkan di sini ya. Kemudian ini substratnya. Jadi bagian substrat yang menempel pada enzim itu harus memiliki bentuk yang sesuai. Kalau bentuknya sudah sesuai, maka akan terjadi kompleks enzim dan substrat seperti ini. Di sini akan terjadi reaksi. Nah, ketika sudah selesai reaksinya, maka substratnya akan terpecah menjadi produk. Nah, kita bisa lihat awalnya kan substratnya bentuknya seperti ini, E yang terbalik ya. Kemudian ini dipecah, nah ini adalah sudah jadi produknya. Dan enzim akan lepas dari substrat menjadi produk tadi ya. Jadi enzimnya tetap seperti ini. Dan enzim yang ini itu bisa digunakan untuk reaksi yang lain dengan substrat yang sama. Yang kedua adalah teori induksi atau induced fit teori. Di dalam teori ini, enzim dan substrat tidak harus sama sisi aktifnya enzim. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi sisi aktifnya enzim seperti ini. Kita bandingkan dengan substratnya. Substratnya seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan, nah ternyata enzim itu bisa menyesuaikan bentuknya dengan bagian substrat. Jadi di sini enzim akan terinduksi untuk membentuk suatu bagian sisi aktif yang cocok dengan substratnya. Ketika sudah cocok, maka terjadi kompleks enzim dan substrat. Nah, di sini proses reaksi terjadi. Kemudian substrat akan dipotong menjadi produk-produk yang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara teori gembok dan kunci dengan teori induksi adalah jika pada teori gembok dan kunci, enzim harus sama dengan substrat bagian sisi aktifnya. Pada teori induksi, bagian sisi aktif enzim tidak harus sama dengan substrat. Dan nantinya, bagian sisi aktifnya enzim nanti akan menyesuaikan bentuk dari substratnya. Jadi enzimnya yang menyesuaikan bentuk substrat. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah suhu, kemudian ada derajat keasaman atau pH, kemudian ada konsentrasi enzim, kemudian ada konsentrasi substrat, dan yang terakhir adalah inhibitor. Jadi kelima hal ini sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas enzim itu bekerja. Yang pertama kita bahas dulu mengenai suhu. Kita lihat grafik berikut. Nah, di sini adalah suhu. Di sini saya tuliskan ada 10 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan bagian yang naik ini adalah aktivitas enzimnya. Sumbu Y ya. Nah, kita lihat di sini grafiknya akan naik hingga titik tertentu. Di sini titiknya adalah pada 45 derajat Celcius. Berarti ini adalah titik optimum suatu enzim itu bisa bekerja. Kemudian, jika suhunya ditambah terus-menerus hingga 60 derajat Celcius, maka aktivitas enzimnya akan menurun. Jadi, ketika suhu itu diberikan semakin tinggi suhu, maka aktivitas enzimnya akan naik pada titik optimum tertentu. Nah, ketika masih terus ditambah suhunya atau dinaikkan lagi, maka aktivitas enzimnya akan menurun. Jadi, enzim memiliki titik optimum pada suhu tertentu. Nah, yang kedua adalah pengaruh pH atau derajat keasaman. Nah, di sini saya beri contoh ada 3 macam enzim. Yang pertama enzim pepsin, kemudian enzim petialin, dan enzim tripsin. Ketiganya memiliki grafik yang berbeda.
pada enzim pepsin, di sini kita lihat ternyata titik optimum pH-nya adalah sekitar 2,8 ya mungkin di sini ya, sekitar 2,8. Jadi pada waktu pH-nya 2,8 maka enzim pepsin itu akan lebih cepat bereaksi. Nah, tentunya di sini berbeda dengan petialin. Enzim petialin ternyata dia lebih optim bekerja ketika pH-nya 7. Sedangkan enzim tripsin di sini dia optimum kerjanya ketika suasana basah, sekitar 12 pH-nya. Nah, berarti kesimpulan di sini adalah setiap enzim memiliki titik optimum pH yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menjadi satukan atau menyamakan semua enzim itu pH-nya kerjanya sama segini, nggak boleh ya. Jadi harus disendirikan. Jadi pepsin optimum kerjanya di pH berapa? Oh, ternyata 2,8. Kemudian petialin. Petialin optimumnya di pH berapa? pH 7 di sini. Kemudian tripsin. Di pH berapa dia optimum bekerja? Oh, di area pH 12. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengaruh konsentrasi enzim dan substrat. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata grafik konsentrasi enzim dengan konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi ternyata sama. Jadi semakin tinggi enzim yang diberikan di sini, semakin banyak, maka dia akan meningkat. Nah, ketika ditambah lagi enzimnya, maka dia sudah tidak bisa meningkat lagi, tapi kecepatannya akan konstan atau tetap. Sama dengan ini. Jadi ketika substrat ditambahkan di awal, itu akan naik kecepatan reaksi kimianya hingga titik optimum tertentu. Nah, sampai di titik optimum ini, ketika substrat terus ditambah, tapi dia tetap kecepatan reaksinya, jadi tetap konstan, mendatar begini. Jadi, sama ya untuk konsentrasi enzim dengan substrat. Semakin ditambah, semakin meningkat, akan tetapi pada titik optimum tertentu, maka dia akan konstan kecepatannya. Nah, yang terakhir adalah pengaruh inhibitor. Inhibitor ini apa sih? Inhibitor adalah suatu senyawa kimia yang menghambat kerjanya si enzim. Ya, dari katanya saja kan menginhibit ya, berarti dia menghambat kerjanya enzim. Nah, inhibitor ini atau penghambat kerja enzim ini ada dua macam. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Yang A ini adalah inhibitor kompetitif ya, sedangkan yang B ini adalah inhibitor non-kompetitif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih kerjanya penghambat atau inhibitor ini terhadap enzim. Nah, jadi yang warna pink ini adalah enzimnya. Yang warna hijau ini adalah substratnya. Nah, ini adalah sisi aktif dari enzim. Substrat biasanya akan menempel pada enzim yang sesuai. Nah, ternyata inhibitor kompetitif ini dia menyamai bentuk sisi aktifnya dengan substratnya ini. Jadi enzimnya dia akan bingung mau milih substrat atau milih inhibitor kompetitif. Kalau enzim ini memilih substrat, berarti akan terjadi proses reaksi atau metabolismenya. Tapi kalau enzim ini dia berikatan dengan inhibitor kompetitif di sini, maka reaksi tidak akan terjadi. Sehingga substrat tidak bisa menempel pada enzimnya. Otomatis enzim tidak bekerja ya, karena enzim berikatan dengan inhibitor kompetitif. Sedangkan yang B. Yang B ini adalah mengenai inhibitor non-kompetitif. Kalau inhibitor non-kompetitif, dia tidak menempel pada sisi aktif enzim, tapi inhibitor non-kompetitif akan menempel di bagian belakangnya enzim atau bagian yang bukan sisi aktifnya. Jadi ketika enzim akan berikatan dengan substrat, saat enzim itu ditempeli oleh inhibitor non-kompetitif di bagian belakang ini, maka bagian sisi aktif enzim akan berubah. Otomatis kalau bagian aktif enzimnya berubah, maka substrat tidak akan menempel. Tidak akan menempel ke bagian enzimnya ini.
sehingga tidak akan terjadi reaksi kimia atau proses metabolisme. Nah, jadi intinya kalau inhibitor kompetitif dia menyerupai substratnya bentuknya, bagian yang menempel di enzimnya ini. Sehingga tidak bisa terjadi reaksi karena enzim berikatan dengan inhibitor. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif dia tidak menempel pada sisi aktif enzimnya, tapi menempel di bagian belakang dari enzim tersebut. Kemudian mengubah bentuk sisi aktifnya sehingga substratnya tidak bisa menempel karena bentuk sisi aktifnya sudah berubah. Nah, sekian mengenai materi subbab enzim. Semoga bermanfaat.